Gabut yuk, balik lagi bareng Arafia yang siap nemenin kegabutanmu. Kali ini Ara akan membawakan kisah nyata dari seorang wanita pemberani yang menyuarakan pendapatnya demi mencegah perang. Film yang diperankan oleh si cantik Keira Knightley mampu memperlihatkan kepada kita bagaimana runyamnya berurusan dengan pemerintah. Klik kawan pecinta film, boleh subscribe dulu supaya Ara makin semangat untuk review film-film seru lainnya khusus buat kalian. So, ladies and gentlemen, let the story begin. Perkenalkan tokoh utama kita, Kathryn Gunn dan sang suami Yasser Gunn. Mengawali pagi layaknya kebanyakan orang, Kath menyuarakan penolakannya terhadap cara sang PM yang menggiring opini publik tentang Saddam, sang politikus. Sesampainya di tempat kerja, Kath bertemu dengan rekan kerjanya. Saat mengerjakan tugas dari si bos, Kath melihat email tentang Irak. Email yang menurutnya ganjil ini membuatnya curiga bahwa ada oknum yang hendak memicu perang dengan mengompori negara yang tergabung dalam PBB serta kondisi masyarakat yang saat ini tengah tidak stabil. Question? Ia dan rekannya segera menemui atasan mereka untuk memastikan kebenaran memo tersebut. Tapi apa daya, memo itu ternyata sudah lolos persetujuan. Di rumah, Kath kembali merasa bahwa pemerintah tengah mengumandangkan kebohongan publik gara-gara pendapat mereka yang tidak didasari oleh fakta, serta banyaknya kejanggalan yang ia temui. Pasangan ini kembali melanjutkan hari mereka. Yasser yang mengusahakan izin tinggal dirinya yang saat ini masih berstatus sebagai imigran, sedangkan Kath ketemuan sama temennya Jasmine. Menanggapi memo yang Kath terima, Jasmine menyarankan temannya untuk berhenti dari tempat yang menurutnya menumpulkan hati nurani itu. Kath ternyata berniat memberikan salinan memo tadi pada Jasmine. Meski itu berarti ia melibatkan temannya dalam melanggar undang-undang rahasia resmi dan dapat dicap sebagai pengkhianat. Tapi Kath sama sekali nggak ada niat memberontak. Ia hanya ingin membuka mata masyarakat. Kembali ke tempat kerja, Kathryn dikejutkan dengan kabar bahwa rekannya akan dikirim ke London untuk belajar Farsi. Pyongyang report. Obrolan itu terputus karena Andy dipanggil embos. Kathryn kemudian segera melancarkan aksinya untuk mengcopy memo tersebut ke dalam disket dan membawanya ke ruang printer untuk dicetak. And you over there this afternoon. Okay, will do. Wow, kagetin aja si embos. Untung aksinya barusan gak ketahuan ya guys ya. Saat pulang, Kath langsung menyiapkan salinan memo itu untuk dikirim, beserta sedikit pesan yang ditujukan untuk sang penerima surat. Kini ia tak bisa berbuat apa-apa lagi dan isi memo itu pun akan segera menjadi konsumsi publik. Di TV, demo terbesar dalam sejarah manusia kembali merebak di jalanan yang menyuarakan anti perang serta aksi perdamaian. Every country. Biggest demonstration in human history. Sementara itu, Ed Valiami, si pers senior, lagi meeting dan memaparkan fakta mencengangkan di mana badan intelijen kini sudah dimanipulasi. Sayangnya, sumber info yang sudah pensiun membuat bosnya menugaskannya kembali ke Amerika untuk mendapatkan sumber yang valid dari pihak yang masih aktif. Righty. Where's my piece comparing? Seorang jurnalis lain bernama Martin Bright tengah mengerjakan berita tentang perbandingan Saddam dan Milosevic. Baru juga mau mulai, ia diinterupsi oleh telepon dari seseorang yang memintanya bertemu di tempat tersembunyi karena ada berita besar yang amat rahasia. Spontan, sang jurnalis dari The Observer ini segera mempertanyakan siapa yang memberikan memo itu.
Dan ia jelas meragukan keaslian surat itu karena siapapun bisa membuat tulisan seperti itu. Namun setelah kertas itu dibalik, Martin melihat tulisan tangan dan nama Frank Koza yang berasal dari NSA. Meski begitu, Yvonne tak dapat memberi potongan kepala surat demi melindungi penerimanya yang tak lain adalah Cass. Demi memastikan keasliannya, ia menghubungi kantor pers NSA. Sayang, ia tidak mendapatkan hasil dan diminta untuk menelpon kembali nanti. Temannya yang khawatir setelah membaca isi surat itu menyuruhnya untuk berhati-hati. Karena hanya dengan secari kertas itu, ia dapat dijebloskan ke dalam penjara. Mereka pun segera mencari orang-orang yang terlibat dalam NSA untuk menyelidiki kebenaran dari surat itu. Outside of the security app. Bertemu dengan konsultan pakar intelijen, mereka menemukan istilah dalam surat yang tak semua orang tahu, bahkan hanya sedikit orang di luar aparat keamanan yang paham artinya. Tapi setelah diminta untuk mencari tahu lebih dalam, maka sang konsultan tak berani ambil resiko dan mereka pun terpaksa mencari sumber lain yang bisa membantu, termasuk jurnalis mereka yang baru saja kembali ke Amerika, Ed Fleemy. Catherine melihat polling BBC bahwa kurang dari 1:10 orang setuju untuk menyerang Irak tanpa keputusan PBB. Sementara itu, misi dari Ed saat ini mencari tahu keberadaan Frank Koza di NSA, tapi tetap gak berhasil. Ia masih saja tidak terhubung, bahkan membutuhkan nomor ekstensi sampai akhirnya telepon itu berakhir. Rekan jurnalis Peter Beaumont yang sedang bermain tenis bersama temannya yang merupakan agen MI6 Jacqueline juga membahas mengenai senjata kimia dari pembelot Irak. Jacqueline menyatakan bahwa intelijen telah dimanipulasi untuk membawa peperangan. Dan Peter menanyakan apakah NSA menginstruksikan GCHQ untuk memata-matai perwakilan Dewan Keamanan. Tapi Jacqueline nggak bisa ngejawab nih. Ed kini tengah menemui informannya yang sudah pensiun. Ia memberikan info yang mendukung perkataan informan ini soal intelijen yang telah dimanipulasi dengan menyatakan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang tentu saja itu tidak berdasarkan pada fakta apapun. Namun setelah Ed menyebutkan nama Frank Koza NSA, kembali ia tidak bisa membantu. Catherine dengan kegelisahannya menunggu hingga Jasmine datang. Ia mencoba bertanya kepada Jasmine kenapa ya seperti tidak ada progres di TV sampai 3 minggu ini. Sementara Jasmine menolak untuk bertemu karena itu akan membahayakan mereka berdua. Juga saat ini di media massa sedang bergerak mencari bukti keaslian isi dari surat itu. Is this document actually? Martin bertemu dengan Laksamana Nick untuk mendapat izin menerbitkan artikel. Tapi Nick keberatan bila sampai membahayakan nyawa rakyat serta pasukan Inggris. Untuk memo itu sendiri, Martin memastikan bahwa pemakaian bahasa serta kode di dalamnya original dan jelas bukan berasal dari orang awam. Nick menanggapi bahwa informasi yang dikumpulkan atas nama publik harus dikembalikan pada publik serta sesuai dengan lembaga sensor yang berpatokan pada masalah keamanan, bukan bagaimana maunya pemerintah. Ed mendapat telepon dari London terkait kantor Frank Koza. Wih, nyambung! Tapi tepat setelah Ed memperkenalkan diri, telepon itu segera diputus. Ed langsung melapor ke kantor pusat di Observer tentang eksistensi Frank Koza yang benar adanya. Meski kantor terbagi menjadi 2 kubu, antara para pendukung dengan mereka yang anti perang, bos menilai berita ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Kini Kev pun dikejutkan dengan koran yang memuat memonya. Kenapa kaget? Karena ternyata harapannya adalah terjadinya investigasi internal guna mencegah perang. Bukan pemublikasian seperti saat ini. Sedangkan Martin, pria itu mendapat sambutan layaknya seorang pahlawan karena keberaniannya mengangkat berita fenomenal itu. Martin jadi si paling sibuk karena mulai dari CNN sampai Fox menjadwalkan wawancara dengannya. Gak sedikit pihak yang kepo tentang narasumber Martin, tapi pria itu pun tidak tahu siapa pelakunya. Kok tiba-tiba pada ngebatalin sih?
Astaga, berdasarkan info dari temannya di CNN, Martin dituntun pada kejanggalan dari setiap tulisan yang dicetak di Observer, yakni pelafalan dari orang Amerika yang lebih mirip dengan gaya British. Bos auto kesel karena merasa Yvonne hanya membawa berita palsu. Martin langsung memastikan bahwa memo original yang ia terima jelas menggunakan ejaan Amerika, sehingga kini mereka yakin bahwa ada oknum yang sengaja mengubah berita mereka. Lah, si Nicole ternyata yang merubah. Berita itu ternyata berubah gara-gara Nicole menggunakan software pemeriksaan ejaan seperti yang selama ini ia lakukan. Martin pengen mengklarifikasi keaslian memo tersebut, tapi tindakannya dihentikan si bos. Karena hanya akan ngebuka aib di Observer yang bisa-bisanya nge-hire staff yang bodor. Nah, kan, Cass jadi kena nih. Kantornya melakukan pemeriksaan besar-besaran terhadap karyawan mereka untuk mencari tersangka pelanggaran undang-undang rahasia resmi. Satu persatu karyawan mulai diwawancara dan tibalah giliran Cass. Wanita itu menerima banyak pertanyaan, mulai dari kehidupan pribadi dan masa kecilnya sampai pada kasus kebocoran email Koza. Meski begitu, ia berhasil menjawab dengan meyakinkan dan melewati wawancara dengan aman. Ia pun curhat sama Yasar yang setia mendengarkan dan mendukung sang istri. Yah, kena mental meren nih cewek. Cass izin sakit dan gak kerja karena gak enak badan. Di Observer sendiri malah nobar untuk mengetahui tanggapan pemerintah. Tapi sekretaris pers Gedung Putih malah bilang kalau pemerintah nggak mau komen tentang hal-hal terkait badan intelijen sesuai dengan kebijakan lama mereka. Bener nih kena mental. Cass nggak bisa istirahat dan nggak bisa makan sampai Yasar pulang. Dia kepikiran nih buat ngaku karena melihat Amerika seolah menutupi keaslian memonya. Lain halnya jika ia mengaku sebagai penerima memo sehingga hoax akan terbantahkan. I care! Ia juga enggan hidup dalam kebohongan, tapi Yasar yakin bila istrinya ngaku, jelas Cass akan mendekam dalam penjara. Saat kembali ke kantor, Cass tak lagi tahan melihat teman-temannya mengalami ketegangan serta wawancara terus-menerus, sehingga ia segera menuju ruangan bos untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Leave us, please. Kan bener, langsung ditahan deh. Alih-alih sang istri, Yasar yang pulang malah bertemu pihak berwajib yang tengah menggeledah rumahnya. Wow, salut! Yasar langsung mendatangi Cass dan membawakan jaket agar istrinya tetap merasa hangat. Jadi pengen punya suami. Cass mendapat pengacara negara yang disediakan oleh pihak kepolisian dan menjelaskan kejadian yang tengah ia alami saat ini. Mulai dari pekerjaannya di GCHQ sampai niatnya yang hanya ingin agar pemerintah melindungi warganya, bukan malah membuat kebohongan publik. Waduh, gara-gara Yasar pernah ditahan karena nyaris dideportasi, suami Cass pun jadi dicurigai. Tapi Cass menekankan bahwa itu semua dilakukannya sendirian demi memperjuangkan sila kedua dan ketiga. Persatuan Indonesia. Cass mendapat pembebasan bersyarat di mana dalam jangka waktu 3 bulan ia harus kembali ke tempat itu untuk menerima putusan pengadilan. Wah, pengacaranya baik nih. Ia menunjukkan Liberty yang jauh lebih berpengalaman dalam kasus berat seperti kasus Cass. Bahkan biasanya tanpa dipungut biaya loh. Tapi Cass dikecewakan oleh berita tentang perang yang akan tetap berlangsung karena keputusan lama PBB tidak berlaku. Perang itu akan menjadi ilegal selama tidak ada keputusan atau perjanjian baru. Terlebih, kini perwakilan PBB telah meninggalkan Irak. Gak cuma suaminya, Cass juga mendapat support dari temannya yang hendak ditugaskan di London. Tapi sayang, semua usaha Cass juga di Observer tampak sia-sia karena perang tetap pecah. My fellow citizens, our nation enters this conflict armies of firefighters and police and doctors.
Yasser nggak tega melihat istrinya dan meminta Cass pergi ke Liberty untuk mencari pengacara. Di sana ia bertemu James, Shami, dan Ben. Cass menolak menjawab pertanyaan Ben seputar penerima salinan memonya demi keamanan temannya. Wah, ternyata Martin sudah lebih dulu menghubungi Ben untuk membantu Cass meski mereka tak saling kenal. Kembali, Cass menyampaikan motifnya yang ingin menghentikan perang dan memperjuangkan nyawa manusia, tapi ia malah gagal. Tindakannya justru membahayakan Yasser dan dirinya. Hal itu membuat Ben yakin bahwa wanita di hadapannya merupakan orang yang sangat bermoral di antara orang yang pernah ia temui. Mereka pun mengusahakan mencari celah agar publik dapat mengetahui kebohongan pemerintah. Melihat contoh kasus Falklands dan Margaret Thatcher, mereka menemukan bahwa sejak kejadian itu, undang-undang rahasia resmi diubah demi kepentingan pemerintah. Yah, jalan buntu dong. Cass merasa dibuntuti saat pulang sampai ia merasa ketakutan. Sedangkan Yasser mulai kesel nih karena merasa Cass nggak mikirin nasibnya yang lagi mengusahakan izin tinggal di negara itu. Mereka pun kedatangan tamu yang ternyata merupakan detektif setempat yang menangani kasus Cass. Pria itu menegur Cass yang menemui pengacara. Berarti yang tadi ngikutin Cass orangnya si detektif nih. Detektifnya ngelawak. Masa dia bilang kalau Cass mau ngomongin isi memo atau hal lain tentang top secret GCHQ? Wanita itu harus minta izin dari GCHQ atau beresiko diproses secara hukum. Ya keles dapat izin, orang dia aja langsung dipecat kemarin tuh. Cass menegaskan tindakannya yang cuma ngebocorin satu memo. Itu pun untuk alasan yang benar, bukan kepentingan pribadi. Ia juga memastikan gak akan ngomong apapun ke pengacaranya, kecuali kalau sampai dituntut GCHQ. Sementara itu, Ben dan sang istri mendapat kunjungan dari Ken yang berasal dari Jaksa Agung. Ia ngebahas soal Cass serta pengkhianatannya terhadap negara, juga niatnya untuk mengirimkan jaksa penuntut terbaik untuk menjebloskan wanita itu ke dalam penjara. Tapi Ben malah makin semangat nih ngebela Cass. She's already confessed. I appreciate your determination. Cass ditelepon James, tapi ia nggak bisa ngomong banyak juga secara udah nggak diizinin. James sadar dan sudah ngeberesin masalah itu, tapi mereka ngadepin tantangan baru nih karena kasus Cass kini dihandle oleh Crown Prosecution Service yang akan menuntutnya. James dan Cass pun janjian untuk ketemu minggu depan. Cass yang jadi headline di beberapa surat kabar membuka peluang bagi The Observer dan Martin untuk mengangkat topik tentang pembocoran rahasia paling penting serta paling berani yang pernah dilihatnya. Martin sadar bahwa menyampaikan rahasia tentu dibayangi oleh resiko pribadi. Aduh, Yasser yang lagi ngusahain izin tinggal kena masalah dong. Cass yang diinfoin langsung masuk dan ngebantu ngomong agar suaminya dilepaskan dan diproses sesuai aturan. Lah, malah langsung mau dideportasi. Mana James lagi di luar kota? Tapi ia mengarahkan Cass kepada Nigel Jones yang biasa ngurus hal kayak gini, tentunya dengan ngebawa surat nikah mereka. Cass diminta pergi ke pusat penahanan Harmondsworth agar bisa menahan Yasser yang akan dideportasi malam ini. Menteri pun sudah menyetujui pembatalan deportasi, tapi suratnya belum turun. Cass segera menuju gerbang utama agar dapat menunggu suaminya di Bandara Heathrow. Aduh, emang nyebelin banget deh kalau lagi buru-buru di jalan, pasti ada aja hambatannya. Wow, berkat doa para pecinta film, mereka akhirnya bersatu kembali. Cass pengen ngepublikasiin masalah tadi, tapi teman-teman di Liberty menahannya karena beresiko menumbuhkan haters. Bahkan kehidupan pribadinya bisa acak-acakan. Mereka bahkan menyarankan Cass agar Yasser tidak menghadiri persidangan Cass dan mengaku bersalah meminta pengurangan hukuman. Tapi Cass bakalan jadi punya catatan kriminal dan tentu saja kasus pembohongan publik takkan terungkap. Terlebih setelah kasus itu dilindungi oleh undang-undang rahasia resmi yang membuat mereka menemui jalan buntu. Namun Ben dengan ide abnormalnya yakin ada satu cara, yakni
Cass sendiri yang bilang bahwa dia membocorkan memo untuk menyelamatkan nyawa dan berharap bahwa pengungkapan pembela dari ancaman besar terhadap nyawa diri dan orang lain serta tak ada cara logis lainnya untuk mencegah kehilangan nyawa. Meski Cass nggak punya hak untuk mencegah perang yang telah disahkan oleh Jaksa Agung, tapi Ben sekali lagi meyakinkan mereka bahwa perang itu ilegal dan Cass cuma berusaha menghentikannya. Jadi kini mereka akan mengangkat topik perang ke persidangan. Tapi perlu diingat bahwa perang akan dinilai legal jika bertujuan untuk membela diri dari senjata pemusnah massal yang diisukan dimiliki oleh Irak. Ya, semoga isu itu cuma isapan jempol ya. Ben menemui wakil penasihat hukum Kemenlu yang baru saja mengundurkan diri tak lama setelah perang dilegalkan. Di sana Elizabeth memuji keberanian Cass tapi tidak untuk kenaifannya. Ben menanyakan bagaimana cara ia mengundurkan diri, tentu dengan menulis surat dan disetujui oleh atasannya. Mereka pun mendapati fakta baru di mana anggota dewan yakni Lord Goldsmith yang awalnya nggak ngedukung perang malah berubah seolah terhasut setelah pulang dari Washington. Ben meminta Martin untuk mencari tahu alasan kepergian Jaksa Agung ke Washington tepat sebelum perang dimulai. Ia juga meminta Peter yang berada di Irak untuk memberi info apapun mengenai isu senjata pemusnah. Martin yang menghubungi Peter mendapat kabar tentang kerusakan serta korban jiwa akibat serangan itu. Martin juga menghubungi Ed dan mendapat fakta bahwa Bush dan Powell memanfaatkan intelijen mentah untuk menyebarkan informasi nggak jelas yang bertujuan membuat kebohongan publik serta hasutan untuk berperang. Dengan bantuan Martin, Ed, dan Elizabeth, sang mantan wakil penasihat hukum Kemenlu, Ben menemukan fakta bahwa Jaksa Agung Peter Goldsmith mengubah posisinya mengenai legalitas perang Irak setelah bertemu dengan beberapa pengacara dari pemerintahan Bush. Fakta yang kini terpampang di hadapan mereka itu membuka jalan baru yang selama ini seolah terbentur oleh undang-undang rahasia resmi. Mereka harus bisa membuktikan bahwa Goldsmith merubah pikirannya. Tapi ada tapinya nih. Kalau sampai mereka gagal, pahit kata ya, Cass bakal dinyatakan bersalah. Jadi sebelum melakukan pergerakan, Ben menyerahkan keputusan kembali pada tangan Cass. Apakah wanita ini akan gentar? Oh, nyatanya dia maju terus pantang mundur. Sebelum persidangan untuk pertama kalinya, Cass dan Martin bertemu dan pria itu langsung menyuarakan dukungannya bagi Cass. This was extraordinary. All our institutions. It's important what you did. Matters. Cass juga menghubungi suaminya yang menonton dari rumah. Duh, Cass yang di sidang arah yang deg-degan gini. Semangat, Cass! That'd be good. Setelah tuduhannya dibacakan tanpa gentar, Cass mengakui bahwa dirinya tidak bersalah. Tapi saat hakim mempersilahkan Ken selaku jaksa penuntut untuk memaparkan bukti dari tuntutan mereka, pria ini malah membuat pernyataan yang mencengangkan. Jaksa penuntut tidak akan mengajukan bukti yang menentang terdakwa atas dakwaan ini. Nah kan, hakimnya aja auto bingung. Saat hakim meminta alasannya, Ken malah bilang kalau mereka nggak punya cukup bukti untuk melawan Cass. Akhirnya Ben angkat bicara karena ia yakin tuntutannya akan membuat Ken menyajikan fakta yang membuktikan bahwa pemerintah telah melakukan perang secara ilegal dan mungkin ya akan membawa pemerintah kepada tuntutan kejahatan perang. Ken kembali berdalih tidak akan menyia-nyiakan pajak hanya untuk menyajikan data yang gak penting. Si kocak! Orang digantungin berbulan-bulan dibilang gak penting. Ben menegaskan bahwa Cass dan masyarakat berhak tahu alasan dibalik keputusan mendadak pemerintah. Kesimpulannya, jaksa penuntut itu menarik seluruh tuntutan terhadap Catherine Teresa Gunn. Wow, meski ngecepuin pemerintah, Cass berjalan keluar dengan kepala yang terangkat.
Dengan bangga ia menyatakan bahwa tidak menyesali tindakannya dan akan mengulanginya kembali jika memiliki kesempatan. Di akhir film, kita akan melihat Ben yang sedang memancing dihampiri oleh Ken. Ken tiba-tiba bilang bahwa bukan keinginannya untuk menuntut, tapi dia terikat dengan sang jaksa agung. Dengan entengnya, ia mengatakan bahwa tekanan yang diterima Kath selama setahun terakhir cuma karena parlemen ingin menjadikan Kath sebagai contoh. Respon Ben, "Aku minta tolong Ken, pergilah memancing di tempat lain." Buset, simple tapi jelek banget sih. Wow, film yang sebelumnya dibukukan oleh Marcia dan Thomas Mitchell ini benar-benar membuat kita merasakan ketegangan dan keribetan berurusan dengan aparat pemerintah ya guys ya. Ngalahin debt collector bukan? Tapi dari semuanya itu patut kita acungi jempol sih buat keberanian tokoh utama kita. Sedikit pesan untuk para pemimpin kita semua, berhati-hatilah jika seorang pemerintah mendengarkan kebohongan. Karena semua lembahnya akan menjadi jahat. Wih, ngeri juga ya. Jadi jangan lupa untuk selalu katakan tidak. Tak ada kebohongan dan sebisa mungkin berkata yang jujur dan benar ya. So, next review apa lagi kita? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film.